Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ke-8 ya, ini saya akan menyampaikan materi mengenai penyakit Parkinson ya, atau Parkinson disease ya. Penyakit Parkinson merupakan salah satu penyakit degeneratif ya, penyakit yang menyerang saraf ya. Jadi penyakit ini sebenarnya diambil namanya itu dari nama orang yang bernama Dr. James Parkinson. Jadi James Parkinson ini pada abad ke-18 ya mempublikasikan kasus pasien yang mengalami gejala gemetar dan kelumpuhan ya, atau shaking palsy. Jadi sesuai dengan penemunya maka shaking palsy ini dinamakan Parkinson ya, atau Parkinsonism yang menggambarkan gejala klinik gemetar ya, kaku ya, kemudian bradykinesia dan instabilitas postural. Jadi Parkinson ini sebenarnya adalah nama orang yang karena dia menemukan gejala-gejala itu akhirnya dijadikan nama penyakit ya. Oke, kemudian untuk definisinya sendiri ya, penyakit Parkinson adalah penyakit gangguan saraf ya, penyakit gangguan saraf ya, kronis ya, dan progresif ya. Progresif itu artinya ada proses menjadi lebih parah atau progresif ya, yang ditandai dengan gemetar ya, kemudian kaku dan gerakannya itu berkurang kecepatannya, kemudian ekspresi wajah kosong seperti topeng dan mengeluarkan salivasi atau mengeluarkan ludah yang berlebihan ya, saliva atau ludah yang berlebihan. Itu definisi dari Parkinson. Epidemiologinya, penyakit Parkinson itu sebenarnya adalah penyakit yang identik dengan proses penuaan ya, artinya penyakit ini meningkat dengan meningkatnya usia ya. Sebenarnya penyakit ini ya dimulai pada umumnya pada usia geriatri, yaitu sekitar usia 60 ya. Jadi penyakit ini tidak dipengaruhi oleh hal lain kecuali usia dan tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Tetapi jika Parkinson itu muncul pada usia yang lebih muda, yaitu di bawah usia 50 tahun ya, maka kemungkinan besar penyebabnya adalah faktor keturunan atau faktor genetik. Nah, ini menurut penelitian epidemiologi ya, jadi menurut penelitian epidemiologi itu seperti itu ya. Kemudian etiologinya, untuk etiologinya faktor risikonya itu tidak diketahui ya. Kemudian sebagian besar pasien itu etiologinya atau penyebabnya adalah disebabkan oleh pasien menerima antagonis dopamin. Ya, jadi seperti kita ketahui dopamin ini adalah salah satu neurotransmitter ya yang penting ada di dalam otak ya. Nanti kita akan jelaskan ya apa yang dimaksud dengan antagonis ya dopamin ya. Kemudian ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gejala Parkinson ya. Pemicu ya, ada beberapa pemicu atau beberapa hal yang menyebabkan gejala Parkinson. Misalnya adalah obat-obatan ya. Misalnya obat-obat ini ya, metildopa, obat hipertensi ya. Obat-obat hipertensi itu ya beberapa di antara itu menyebabkan Parkinson ya, ini termasuk golongan alpha blocker ya, maka sekarang nggak digunakan lagi ya karena ini memicu terjadinya Parkinson ya. Kemudian obat-obat mual muntah ya, misalnya metoclopramid ya, itu memicu juga Parkinson ya. Kemudian obat-obat antidepresan ya, ini SSRI ya. Kemudian obat hipertensi golongan calcium channel blocker ya, yang jenis non-hydropyridine ya, diltiazem. Kemudian asam valproat ini adalah obat epilepsi ya, jadi ini adalah obat epilepsi. Jadi ini adalah pemicu ya, jadi orang-orang yang menerima terapi dengan obat-obat seperti ini ya bisa menyebabkan atau menimbulkan gejala Parkinson ya. Tentunya kalau sekedar menimbulkan gejala
dia bisa bersifat reversibel ya, artinya bisa gejalanya bisa hilang lagi ya kalau dia menghentikan obatnya. Jadi obat ini tidak menyebabkan penyakit Parkinson secara permanen, tapi hanya menimbulkan gejala dan bersifat reversibel, artinya obat-obat ini kalau dihentikan ya gejala Parkinsonnya akan berkurang ya. Ya, jadi obat-obat saraf ya, ini termasuk hampir semuanya obat-obat saraf ya. Makanya obat-obat seperti metoclopramid itu juga kalau diberikan pada anak-anak juga agak berisiko juga ya, karena menimbulkan gejala Parkinson. Ini obat mual muntah ya. Kemudian yang menyebabkan gejala Parkinson yang lain adalah keracunan logam berat ya. Kemudian keracunan karbon monoksida ya, yang diproduksi atau dihasilkan oleh kendaraan bermotor ya, itu bisa menyebabkan gejala Parkinson. Kemudian pasca trauma atau kecelakaan ya, itu bisa menimbulkan gejala Parkinson. Jadi ini adalah etiologi yang sifatnya itu tidak dipengaruhi oleh umur ya. Tadi karena Parkinson kan tadi sebenarnya dipengaruhi oleh umur, tapi ini etiologi yang hanya menimbulkan gejala saja. Dan patofisiologinya ya, patofisiologi ini penting sekali kita pahami ya. Patofisiologinya itu adalah ada permasalahan di neuron dopaminergik. Ya. Ada permasalahan di neuron dopaminergik. Ya. Jadi neuron dopaminergik ini menghasilkan dopamin, ya, atau berpengaruh terhadap produksi dopamin di otak. Neuron dopaminergik ini, ya, itu berada di bagian otak yang dinamakan substansia nigra, ya, di bagian substansia nigra. Jadi ada bagian dari otak kita yang dinamakan substansia nigra ya, di situ terdapat neuron dopaminergik ya yang memproduksi dopamin ya. Dopaminnya ini kalau neuron ini mengalami degenerasi ya atau mengalami kerusakan ya, gampangannya ya, degenerasi atau kerusakan ya, atau terhambatnya pertumbuhannya ya, degenerasi, maka otomatis dopamin yang dihasilkan juga akan berkurang ya. Jadi ini menjadi permasalahan ya. Jadi dopaminnya itu akan berkurang dan menuju titik di bawah normal. Sebenarnya berkurangnya dopamin ini adalah hal yang wajar ya sebenarnya, sesuai dengan pertambahan umur ya. Karena apa? Karena menurut penelitian ya pada orang normal, pada orang yang normal itu dopamin itu akan turun sekitar 5% ya setiap periode tertentu. Nah, jadi ini sifatnya adalah wajar ya. Tapi pada penderita Parkinson ini ya bisa turun sampai 45% ya pada dekade pertama setelah diagnosis. Jadi cepat sekali penurunannya. Penurunannya hampir sampai hampir 50%, hampir separuhnya dopaminnya itu hilang. Jadi ini tentunya menimbulkan gejala-gejala gejala-gejala terapi ya. Jadi menimbulkan gejala-gejala yang bisa terlihat ya. Nah, tetapi ya penurunan dopamin ini sebenarnya baru menimbulkan gejala kalau berkurang sampai 80%. Ya, jadi gejala-gejala tadi itu akan baru muncul ya, gejala-gejala seperti gemetar ya, tremor ya, kemudian wajahnya itu tidak menunjukkan ekspresi ya. Itu baru muncul nyata kalau dopaminnya itu jumlah dopamin kadarnya turun sampai 80%. Ya. Itu ya, ini inti dari patofisiologinya itu. Jadi patofisiologi itu intinya adalah ada proses secara sistematis ya, berkurangnya dopamin ya dalam waktu yang cepat ya. Sekitar hampir 50% atau sekitar 45% ya. Pada orang yang menderita penyakit Parkinson. Jadi penyakit Parkinson itu erat kaitannya dengan dopamin ya. Ya, kemudian ini kemudian orang akhirnya meneliti lebih jauh ya tentang bagian otak ya, tadi yang dinamakan substansia nigra ya, meneliti lebih jauh ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan akhirnya bisa membuat gambar ya, membuat ilustrasi gambar ya, bagian otak yang dinamakan substansia nigra ya. Nah, substansia nigra ini setelah diteliti ya ini ya, di sini akan kelihatan ya perbedaan antara orang yang menderita Parkinson ya
dengan orang yang normal ya, yang tidak terkena Parkinson. Ini kelihatan di sini substansia nigranya pada orang normal ini jelas sekali kelihatan ya, jelas sekali kelihatan ya. Ini kemudian kalau ini adalah orang yang menderita Parkinson, jadi di sini kelihatan apa terlihat bahwa substansia nigranya ini sudah mulai berkurang ya, tidak kelihatan ya, ini tidak tajam seperti ini ya gambarnya ya. Ya, kemudian kalau kita lihat ya ilustrasi yang lain ya, ini mungkin lebih jelas ya. Jadi ini secara garis besar ya, ini adalah otak manusia ya, adalah otak manusia. Kemudian substansi nigra ini kalau dilihat ya, ini otak manusia dilihat dari atas ya. Ini kalau dilihat ini substansi nigra ini adanya di tengah ya, di tengah-tengah dari otak ya. Nah, ini tadi ya, melanjutkan gambar yang tadi ya. Kalau ini orang normal ya, ini orang normal. Ya, kelihatan ya bahwa substansi nigra itu masih kelihatan sekali ya, kontras ya dengan sel di sebelahnya ya berwarna hitam. Sementara orang yang terkena penyakit Parkinson ini substansi nigra sudah mengalami depresiasi atau mengalami kerusakan ya, degradasi ya, sudah mulai mengalami degradasi sehingga jumlahnya juga sangat berkurang ya. Ini kelihatan kalau di foto kontrasnya itu tidak tajam ya. Nah, kemudian kalau dilihat lebih dalam lagi ya, dilihat secara sel ya, orang yang sehat ya, artinya orang yang normal ya. Ini kan gambar saraf ya, ini gambar saraf atau neuron ya. Gambar saraf atau neuron. Di sini kelihatan ini kalau diperbesar ya dengan mikroskop elektron ya, ini saraf pada neuron-neuron pada substansia nigra ini menghasilkan dopamin ya, pada orang normal ya. Menghasilkan dopamin, nah ini dengan kadar yang normal. Tetapi pada orang yang sakit ya, Parkinson, ini substansi nigranya mengalami degenerasi ya di sini ya, jadi kerusakan di sini ya, sehingga tidak menghasilkan dopamin atau kalau menghasilkan itu jumlahnya sangat sedikit ya, sehingga menimbulkan masalah ya. Tadi sudah dikatakan tadi jumlah dopamin itu turun sampai 45% ya pada awal didiagnosis ya. Kalau orang normal tadi kan dikatakan kalau orang normal itu turunnya hanya sekitar 5% setiap dekade. Ya, kemudian ini juga dijelaskan lagi ya, mungkin agak sedikit diulang-ulang ya. Ini mengulang lagi mengenai kaitannya otak manusia, kemudian kerusakan pada sel saraf ya. Kemudian di sini akan kelihatan bahwa dopamin ya yang berpengaruh terhadap penyakit Parkinson ya. Nah, ini juga ya, ini gambaran lagi ya, ini dopamin ini ya, kekurangan dopamin ini menyebabkan gejala-gejala ya, gejala-gejala Parkinson ya, simptom dari penyakit Parkinson. Oke, kemudian ini adalah level atau tingkatan dari keparahan penyakit Parkinson. Ya, di sini ada 3 stase ya, ada 3 stase. Pertama early ya atau tahap awal ya. Ini dianggap sebagai Parkinson tapi masih ringan ya, atau mid ya, gejala masih ringan. Kalau ini yang mid ya atau sudah sedang ya gejalanya ya. Kemudian ini yang berat ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini level pertama itu dikatakan mid ya, dikatakan ringan ya. Di sini kalau diterjemahkan bagian tubuhnya itu yang bermasalah itu sebelah ya, sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja yang bermasalah ya. Jadi misalnya ada orang didiagnosis Parkinson tapi masih ringan ya. Itu gejalanya itu adalah tremor tapi yang sebelah ya. Di sini tremor ya, atau mungkin wajahnya itu seperti topeng ya. Ini ya, wajahnya seperti topeng ya. Kemudian tangannya itu kaku ya, itu hanya sebelah saja, atau istilahnya itu unilateral ya, unilateral ya.
Kemudian kalau lebih parah lagi masih sama ya, masih unilateral ya. Masih kalau mid yang level 2 ya itu sudah mulai bilateral ya, sudah mulai bilateral ya. Jadi kalau bilateral itu berarti bagian tubuh kanan dan bagian tubuh kiri yang mulai bermasalah ya. Jadi mungkin ya dia mengalami gejala-gejala sudah mulai sulit untuk bicara ya. Sudah mulai sulit untuk bicara ya, kemudian kesulitan mengungkapkan ekspresi ya, ini sudah kiri dan kanan ya, atau bilateral ya. Ini sifatnya sudah level kedua ya. Kemudian kalau moderate ya, moderate Parkinson ini tentunya lebih berat lagi atau lebih parah lagi ya, lebih parah lagi atau lebih berat lagi. Ini di sini bisa kita lihat bahwa sudah mulai muncul semua gejala-gejala Parkinson ya, sini ya, dikatakan di sini sudah mulai muncul semua gejalanya. Ya. Jadi di sini kalau diterjemahkan ini orangnya sudah kehilangan keseimbangan ya di sini ya, kehilangan keseimbangan ya. Kemudian gerakannya mulai melambat ya, sudah mulai ya. Jadi ini kaitannya dengan gerakan ya, sudah ya, movement ya, gerakan. Tidak hanya sekedar ekspresi wajahnya, tidak hanya sekedar tremor, tapi sudah mulai muncul gerakan-gerakan yang berkurang atau melambat ya. Ini moderate ya. Kemudian kalau yang sudah level 4 itu dikatakan sudah parah ya di sini. Kalau di sini dikatakan orangnya sudah sudah masih bisa berjalan ya, kemungkinan masih bisa berjalan ya, tapi untuk berdiri itu kesulitan ya. Untuk berdiri itu masih bisa tapi kesulitan ya. Di sini bisa dilihat ya. Ya ini ini yang level 4. Nah, kalau yang level 5 ini pasiennya itu nggak bisa berdiri ya di sini ya, dilihat ya. Nggak bisa berdiri ya di sini. Kalau di sini masih bisa berdiri tapi berat ya di sini. Kalau ini masih bisa berdiri. Nah, ini dan sudah mengalami gejala-gejala halusinasi. Jadi yang tingkatan berat itu sudah mengalami gejala-gejala halusinasi. Kemudian bagaimana diagnosisnya? Jadi ini sudah masuk ke masih masuk ke ranah klinis ya, diagnosis ya sekarang ya. Ini kita tapi juga perlu tahu ya masalah klinis ini, walaupun nanti ini yang akan mengeksekusi adalah dokter ya, diagnosis itu ya, bukan farmasis tapi dokter ya. Jadi untuk mendiagnosis orang itu terkena Parkinson apa tidak itu perlu diketahui ya, apakah dia mempunyai riwayat ya, obat-obat yang memicu terjadinya Parkinson ya. Nah, kemudian kalau memang ada ya itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan diagnosis bahwa memang orangnya itu ada gejala Parkinson ya. Jadi ada gejala-gejala tremor ya, kaku ya, bradykinesia dan sebagainya. Nah, ini mungkin tidak perlu kita bahas lebih jauh lagi ya, karena diagnosisnya adalah ranahnya klinisi atau dokter ya. Nah, itu dokter kalau mendiagnosis itu menggunakan skala Holm dan Yahr ini ya ditulis ya. Ini ya, tadi mengulang yang tadi ya. Kalau stase 1 itu ya, ini gejala unilateral ya. Hanya tubuh bagian tertentu ya yang bermasalah ya, bagian kiri atau bagian kanan ya, dan ini ada prosesnya ya, di sini ada unilateral dan bilateral dan sebagainya. Saya kira mungkin ini tidak perlu kita bahas lebih jauh ya. Kemudian kita masuk ke ranah farmakoterapi ya dari Parkinson ini. Bagaimana tujuan terapi? Jadi setelah dokter mendiagnosis ya, menegakkan diagnosis ya, kita sebagai farmasis juga harus mengikuti diagnosis dari dokter ya. Jadi kita mungkin tidak perlu banyak tahu tentang patofisiologi ya, tidak perlu banyak tahu tentang diagnosis ya, bagaimana menegakkan diagnosis, tetapi kita sekedar memahami ya bagaimana diagnosis itu ditegakkan, dan kita harus fokus pada proses terapinya ya. Bagaimana terapi itu bisa kita asesmen ya, untuk
kita bisa mengikuti proses terapi yang dialami oleh pasien. Nah, tujuan terapinya apa? Tujuan terapinya itu adalah meminimalisir ya, atau meminimalkan cacat ya pada pasien. Ya. Kemudian meminimalisir efek samping ya, dan meningkatkan kualitas hidup pasien semaksimal mungkin. Ya. Itu kemudian untuk strategi terapinya ya ini ada, karena ini penyakit-penyakit degeneratif ya, maka strategi terapinya itu sangat penting sekali ya. Sangat penting ya, terutama kaitannya dengan non farmakologi ini ya. Ini non farmakologi ini nanti ranahnya profesi kesehatan yang lain ya. Ya misalnya kalau latihan ya, ini yang melakukan adalah ahli fisioterapi ya, ini ya. Kemudian nutrisi ini ahli gizi ya, ini ahli gizi, kemudian itu dokter ya. Kalau edukasi itu bisa dilakukan oleh farmasi juga bisa ya, bisa dilakukan oleh tenaga yang lain, misalnya perawat. Jadi ini kalau non farmakologi ini sangat sangat dipengaruhi oleh bagaimana profesi kesehatan yang lain itu secara bersama-sama untuk melakukan terapi atau melakukan proses proses terapi pada pasien. Jadi namanya itu beberapa profesi kesehatan ya secara bersama-sama menangani pasien. Ya. Itu nanti akan kita lakukan pada saat kita PKL ya, itu menangani pasien dari beberapa profesi ya, dari profesi perawat ya, dokter dan farmasi ya biasanya. Nah, kemudian ini yang penting ya, bagaimana dari sisi farmakologinya ini yang penting ya. Ini yang pertama adalah tadi ya, meningkatkan kadar dopamin. Ini penting ya, nomor satu ya. Jadi bagaimana caranya agar dopaminnya tadi yang turun sampai 45% tadi ya, kita naikkan ya sampai mendekati nilai yang normal ya mestinya kalau bisa ya. Jadi kalau bisa itu ya dengan menggunakan obat-obatan ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kadar dopamin itu? Caranya dengan minum obat itu cara kerjanya itu beda-beda ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kerja dari obat-obat Parkinson ya. Ya macam-macam ya cara kerjanya, misalnya mengaktifkan reseptor dopamin ya. Itu contohnya ya. Atau sebagai agonis ya. Nah itu. Kemudian menekan aktivitas kolinergik ya dan sebagainya. Jadi nanti akan saya jelaskan ya. Kita akan bisa mengerti ya bagaimana cara kerja dari obat-obat Parkinson. Ya. Nah ini obat-obatnya ya, obat-obatnya ini seperti ini ya, ini saya ambil dari Dipiro ya, nanti akan saya jelaskan ya pada video kedua ya.